Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang kesehatan, terutama kesehatan anak di Indonesia memang sangat penting ya, apalagi kalau dalam proses tumbuh kembang anak. Salah satu penyakit yang harus kita waspadai pada anak adalah cacingan. Ini karena sanitasi dan kebersihan yang kurang higienis, padahal ketika cacingan ini terjadi, ini bisa merampas makanan, gizi, nutrisi pada anak yang bisa berpengaruh pada tumbuh kembangnya. Nah, karena itu kita harus tahu nih, apa saja yang bisa menyebabkan cacingan pada anak. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu hati-hati cacingan pada anak. Kalau kita ngomongin tentang anak, kesehatan fisik dan mental ini sama pentingnya ya. Nanti kita akan membahas kesehatan fisiknya dari sisi cacingan, dan sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih kesehatan mental anak yang juga bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan baik pada anak supaya sehat mentalnya, sehat fisiknya ya. Kita lihat yang pertama. Makan makanan sehat. Nah, ini menjadi sangat penting pemirsa. Kalau kita ngomongin bagaimana we build the habit gitu ya. Kita membangun kebiasaan pada anak, jangan sampai apalagi nih ya. Kalau konteksnya di masa pandemi nih, mungkin orang tuanya lagi pada sibuk. Sibuk deadline, sibuk WFH, sibuk ini, sibuk itu. Akhirnya ya udah deh, selama setahun belakangan ini keseringannya anaknya dipesenin junk food. Waduh, karena mungkin ya excusesnya banyak ya, mungkin karena sibuk kerja, nggak sempat masak dan lain sebagainya. Nah akhirnya anak apa? Sudah terbiasa nih selama setahun belakangan ini mereka mengonsumsi junk food. Dan ini akan sangat berat sekali bagi orang tua untuk melepaskan habit anak yang suka junk food. Karena tidak mudah untuk kemudian convert ya dari makanan junk food ke makan makanan yang sehat seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Table manners. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Seringkali ketika kita lagi mungkin makan di luar gitu ya sama orang-orang dewasa, kita bisa melihat ya bagaimana kita bisa membedakan orang-orang ini dari sikapnya, perilakunya, attitude-nya, kepribadiannya, karakternya ketika mereka lagi makan bareng sama kita satu meja. Nah, ini juga bisa dibentuk sebenarnya sedari dini, sedari anak-anak, bagaimana kemudian kita sebagai orang tua mengajarkan table manner yang benar ke anak-anak. Tidak harus selalu ke sekolah kepribadian ya, tapi setidaknya kita sebagai orang tua ngasih tahu nih, kalau makan kalau bisa jangan mengecap dan lain sebagainya gitu ya. Ini menjadi hal yang penting supaya menjadi bekal yang baik bagi anak-anak ketika mereka dewasa. Karena bagaimanapun anak-anak ini nantinya akan tetap bergaul dengan masyarakat lingkungan sosial gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga pemirsa. Tidur tepat waktu, ini juga menjadi hal yang penting. Banyak sekali ketika kita berbicara tentang tidur tepat waktu, kita sebagai orang dewasa, mungkin ya sebagian besar, ini tidak stereotip sih, mungkin untuk orang-orang yang kerjanya atau tinggalnya di kota, ini menjadi hal yang lumrah ketika kita ngomongin tidurnya agak molor-molor. Nah, tidak hanya berpengaruh pada kesehatan juga, tapi ini juga berpengaruh pada kesehatan mental kita juga. Bayangin kalau kita insomnia juga mental kita jadi keganggu gitu ya, makanya kalau bisa tidur tepat waktu harus diadarkan sedari dini. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Bertanggung jawab dengan uang. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Jangan sampai anak itu berpikir gini, ah orang tuaku ini, ah papa mamaku ini mesin uangnya mereka. Ketika mereka butuh ini, butuh itu, tinggal minta sama orang tua dikasih. Tidak seperti itu ya. Kita coba mengajarkan kepada anak-anak kita supaya, oh ini jatahnya buat adik, ini jatahnya buat kakak. Nah nanti ditabung ya kak, ditabung ya dek. Supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab pada uang mereka. Sehingga ini juga berlanjut ke financial management mereka ketika mereka sudah dewasa nanti. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa. Nah ini penting banget ya pemirsa. Katakan maaf, tolong, dan terima kasih. Ini 3 kata paling dahsyat gitu ya kalau kita berbicara tentang bagaimana kita sebagai makhluk sosial bisa bergaul dengan orang-orang, dengan komunitas, dengan lingkungan sosial kita. Seringkali kita menganggap sepele, cuman maaf, tolong, terima kasih. Tapi tahu nggak ada pemirsa, ketika kita lagi dibantuin hal-hal yang simpel aja, terus ada orang mengucapkan terima kasih gitu ya. Ini dampaknya sangat luar biasa. Ini kita merasa puas, merasa bahagia, dan merasa dihargai. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kita ajarkan kepada anak sebagai kebiasaan baik. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa kita sudah membahas gimana sih cara membangun kebiasaan baik pada anak, karena ini menjadi sangat penting ya.
Untuk kesehatan fisik iya, kesehatan mental juga pastinya seperti itu ya. Karena bagaimanapun anak ini dibentuk gitu ya, itu sedari dini. Apa yang menjadi karakter mereka dewasa, ini juga dibentuk sedari dini. Maka penting bagi orang tua untuk membentuk atau membangun kebiasaan-kebiasaan baik pada anak. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Agustina MPSC psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Selamat pagi, Mbak Agustina, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raden. Kabar saya baik. Bagaimana kabar Mas Raden nih? Baik juga, dan teman-teman di studio dan di Dai TV juga sehat selalu ya, berkat doa Mbak Agustina ini ya. Aduh, syukur deh Amin. kalau begitu. Oke. Mbak Agustina, hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting. Ini PR sebenarnya bagi orang tua gitu ya. Jangan sampai dengan excusesnya, apalagi untuk mereka yang tinggal di Jakarta, sibuk kerja, sibuk usaha, sibuk ini, sibuk arisan lah, segala macam. Akhirnya ya udahlah, anak biarkan bertumbuh begitu aja, let it flow aja. Nggak seperti itu juga ya. Kita sebagai orang tua harus benar-benar aware banget dengan proses tumbuh kembang sang anak. Salah satunya adalah kebiasaan baik yang harus kita build up gitu ya. Yang pertama adalah makan makanan sehat. Seberapa penting sebenarnya kebiasaan baik makan makanan sehat harus dipupuk sedari dini nih Mbak. Karena kan kita lihat di kota besar apalagi seperti Jakarta gitu dan sekitarnya, kayaknya udah lumrah banget ketika orang tua membebaskan anaknya untuk makan makanan yang tidak sehat seperti junk food nih. Gimana nih Mbak Agustina? Ya, oke, baik. Jadi sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang makanan yang sehat gitu ya, sebaiknya orang tua memang ini membiasakannya dari rumah dulu. Karena memang kebiasaan anak itu. Nah, sebetulnya kan seperti kita ketahui ya, bahwa dikatakan di dalam tubuh yang sehat itu juga terdapat jiwa yang sehat. Yes. Nah, jadi tubuh kita perlu sehat. Orang tua juga perlu mencari tahu bagaimana triknya supaya anak-anak kita ini mendapatkan asupan nutrisi yang memang sesuai untuk tumbuh kembangnya. Kadang-kadang kan ada anak ya yang nggak suka makan sayur misalnya gitu ya. Ada anak yang nggak suka makan buah-buahan seperti itu. Nah, jadi di sini orang tua harus mencoba ya, sebagai orang tua kita harus kreatif dong gitu ya. Bagaimanapun kita mau yang terbaik untuk anak kita. So, jadi yang harus dilakukan memang adalah kebiasaan itu kita mulai dulu dari rumah. Ya, memang tampaknya sangat menggoda kalau ada yang serba instan gitu ya, cepat gitu. Tapi ya balik lagi, kita harus lihat dulu esensinya untuk apa sih ini. Kalau ini untuk kebutuhan anak kita gitu ya, supaya nutrisinya terpenuhi, maka di sini kita juga harus mulai belajar kreatif gitu ya. Cari tahu ya bahwa sekarang ini kan media sosial juga banyak sekali mengajarkan cara-caranya gitu ya. Nah, ini juga dimanfaatkan. Seperti itu, Mas. Oke ya, jadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik ya. Gitu. Betul Oke. sekali. Jangan yang gibah-gibah gitu jadinya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah table manner. Seberapa penting sebenarnya akhirnya kita sebagai orang tua mengajarkan tentang how to behave well gitu ya. How to behave well di atas meja makan ini, Mbak Agustina. Ya. Sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Mas Raden ya, bahwa kalau makan itu jangan sampai mengecap gitu ya. Kesannya kan memang tidak sopan gitu. Mungkin kalau di lingkungan rumah orang tua bisa memaklumi gitu. Tapi tadi saya katakan bahwa yang namanya kebiasaan baik itu sebaiknya dimulai dari rumah. Jadi biasakan anak kita ketika makan dia duduk dengan tenang. Nah, ini dulu. Jadi kalau makan itu nggak mondar-mandir, ya. Lalu biasakan ketika mau bicara, gitu ya, jangan sampai sedang ada maksudnya kunyahan makanan yang belum ditelan, gitu. Nah, ini kan terkesan memang tidak sopan juga. Lalu berikutnya adalah ketika makan, ini anak-anak jangan sampai ya berantakan. Maksudnya berantakan itu gimana? Ya nanti ada nasinya di meja gitu ya, ada yang jatuh ke bawah gitu. Jadi biasakan agar anak ketika makan itu fokus. Nah, dia melihat bahwa sendok ini betul dia arahkan ke mulutnya. Lalu berikutnya setelah makan, nah ini juga kelihatannya sepele, tapi anak harus diajarkan untuk setelah makan bawa piringnya ke wastafel ya, atau ke tempat cuci seperti itu.
Nah, ini yang wajib nih. Mhm. Jadi anak tahu bahwa setelah selesai dia makan, dia harus bereskan. Ya mungkin kita harus melihat ya kisaran usianya. Kalau memang anak ini dia sudah mampu cuci piring, ada baiknya juga diajarkan untuk bisa mencuci piringnya sendiri. Nah, selain ini sebagai kebiasaan baik gitu ya, tapi anak juga melatih motoriknya ketika dia membersihkan piring. Jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan atau dia kerjakan. Nah, seperti itu itu. dia. Motorik dan juga tanggung jawab ya. Wah, ini mengajarkan tanggung jawab sedari dini. Jangan sampai pas lagi tadi juga lagi makan mau masuk ke mulut ke mata. Gara-gara fokus di depannya ada handphone, dia lagi liatin apa gitu. Ini juga nggak baik, fokus ke makannya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tidur tepat waktu. Nah, seberapa penting akhirnya mengajarkan anak untuk tidur tepat waktu nih Mbak Agustina? Ya, jadi kalau kita bicara tentang tidur, sebetulnya di dalam tubuh kita ini ada jam biologis. Gitu. Jadi kalau anak ini kita biasakan misalnya tidur ya setiap hari jam 9 malam, seharusnya ketika jam 9 malam di setiap harinya, tubuh kita itu sudah bereaksi ya, udah mulai ngantuk, lelah gitu. Kita memang sudah bersiap untuk tidur. Nah, jadi ada baiknya memang jam tidur itu diatur sehingga secara biologis tubuh kita juga menjadi teratur. Ya, jadi biasakan misalnya tidur jam 9 malam, bangun jam kan anak-anak sekolah ya. Sekarang mungkin sekolah dari rumah jadi nggak perlu bangun terlalu pagi ya. Misalnya mereka harus bangun jam 6 gitu karena sekolahnya jam 7 pagi. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya bisa dibiasakan kok. Kalau ada orang tua mengeluh bahwa anak saya sulit sekali bangun pagi, nah harus dicek dia tidurnya jam berapa, gitu kan ya. Nah, lalu dikatakan, aduh anak saya mah kalau jam 9 nggak bisa tidur, dia mah masih asik nonton misalnya seperti itu. Nah, balik lagi tadi saya katakan bahwa ke rumah. Nah, ada baiknya bahwa orang tua juga menjadi role model. Betul. Ya, jadi sebagai contoh, karena anak juga belajar dari kebiasaan-kebiasaan orang tua. Kalau orang tuanya baru tidur jam 12 malam, ya anaknya akan terus beraktivitas dong. Karena orang tuanya juga masih beraktivitas. Ya, gitu. betul. Jadi ini kita harus mengajarkan juga mulai dari orang tuanya. Karena anak adalah peniru yang ulung gitu ya. Apa yang dilakukan orang tua ya ditiru sama anaknya. Oke, selanjutnya nih Mbak Agustina, bertanggung jawab dengan uang. Nah, gimana nih maksudnya nih? Nah, ini juga ya, kadang-kadang orang tua itu jadi apa ya, mungkin terkait dengan masa sekarang ini ya, kayaknya belanja online itu wah gampang banget gitu, tinggal klik sana klik sini, akhirnya barang-barang tak inginkan itu sampai di rumah gitu ya. Nah, ini kita perlu ajarkan kepada anak tentang konsep uang dulu, gitu. Bahwa tidak hanya asal klik lalu barang itu sampai di rumah gitu ya, bahwa ini membutuhkan uang. Nah, konsep uang ini perlu kita ajarkan pada anak ya. Mungkin kalau kita lihat dari kisaran usianya sekitar anak usia 6-7 tahun mereka sudah paham nih tentang konsep uang. Bahwa kalau belanja itu memerlukan uang, lalu uang itu yang dibutuhkan berapa, seperti itu ya. Nah, ada baiknya juga orang tua mulai mengajarkan anak tentang menabung sejak dini ya. Mungkin kalau tidak di masa pandemi ini kita bisa sambil mengajak anak pergi ke bank gitu ya, menyaksikan ketika orang tuanya bertransaksi di bank gitu ya, bahwa bisa menabung gitu ya, lalu uang gitu ya. Nah, tapi kalau di masa pandemi ini, nah tadi saya katakan bahwa orang tua perlu memberitahu dulu kepada anak tentang konsep uang. Lalu pentingnya uang itu untuk apa? Jadi bukan berarti kita punya uang 10.000, maka 10.000 harus dihabiskan. Gitu kan ya. Nah, lalu juga bisa mulai menabung. Ya kalau di rumah kita bisa lah ya, pakai manual dah, pakai celengan dulu. It's okay, nggak apa-apa gitu. Nggak perlu ke bank gitu ya, karena memang situasinya pandemi seperti ini. Tapi mulai dari rumah. Yes, seperti itu. Ya. Mulailah dari rumah hal-hal yang kecil. Terakhir nih Mbak Agustina, katakan maaf, tolong, terima kasih. Ini kata-kata yang sangat luar biasa nih. Dampaknya gimana nih? Betul, ini disebut juga kata ajaib. Kata ajaib. Katanya begitu ya. Karena apa? Sebetulnya yang sederhana sekali gitu.
Tapi ketika kita mengucapkan kata ini, sebetulnya ini memberikan efek yang positif. Entah bagi kita yang mengucapkan atau juga bagi orang yang mendengarkan. Ya, jadi kadang-kadang orang tua berpikir begini, ketika saya melayani anak saya, itu adalah tanggung jawab saya sebagai orang tua, gitu ya. Tapi ada baiknya bahwa orang tua juga selalu menerapkan bahwa ketika kita mau minta tolong kepada orang lain, maka kita ucapkan kata tolong. Ini menandakan bahwa kita membutuhkan bantuan dari orang lain, gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa ya orang tua wajib melayani anaknya. No gitu. Bahwa orang tua adalah orang tua, ya, pemberi kasih sayang, bukan pelayan bagi anaknya, gitu. Jadi biasakan tolong. Lalu ketika anak berbuat salah, nah ini juga dibiasakan untuk mengucapkan kata maaf. Ya, dari pengalaman saya kadang-kadang anak sulit sekali mengucapkan kata maaf. Karena apa? Karena dia tidak paham bahwa dia salah. Nah, di sini tadi balik lagi Mas Raden, orang tua harus menjadi role model. Bahwa ketika kita salah, ya, walaupun posisi kita adalah orang tua, orang yang lebih dewasa, kalau kita salah, kita akui bahwa kita memang bersalah. Ucapkan kata maaf. Nah, lalu bukan sekedar kata maaf ya, tapi maaf, lalu kita mengubah ya perilaku kita, gitu ya. Kita tahu apa yang salah, gitu, sehingga ini tidak kita ulangi. Berikutnya kata terima kasih. Setiap kali kita menerima apa, biasakan untuk mengucapkan terima kasih. Contohnya seperti ini, mungkin kalau kita balik sedikit tadi tentang table manner ya, ketika makanan sudah ada di depan meja kita gitu, kan anak dibiasakan untuk berdoa ya. Ya, betul. Berdoa mengucapkan terima kasih dulu kepada siapa? Kepada Tuhan gitu ya. Terima kasih karena sudah diberikan makan. Lalu juga ucapkan kalau misalnya makanan ini disediakan oleh ibunya gitu ya, atau misalnya oleh ART gitu ya, ketika makanan itu sudah sampai di depan meja gitu ya, di atas meja, langsung ucapkan terima kasih gitu ya. Nah, sebenarnya simple ya, bisa tapi dilakukan kapan saja, di mana saja. Oke, baik, kalau gitu langsung aku praktekin ya Mbak Agustina. Terima kasih juga sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini menjadi pembelajaran baik bagi orang tua dan anak-anak menjadi sosok pribadi yang baik dan berguna juga nanti ke depannya ketika dewasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Agustina. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatitv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, hati-hati cacingan pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatitv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Marlene Cecilia Malonda SPA, dokter spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi, Dr. Marlene, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raden. Apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat. Ya, sehat ya. Semoga Dr. Marlene dan keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang juga sehat selalu ya. Amin gitu ya. Dok, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang kayaknya ini umum banget terjadi ya sama anak-anak terutama di Indonesia gitu ya. Yang sering mungkin kita temui di masyarakat, bagaimana ketika anak-anak ini kan memang nature-nya mereka suka main, kadang-kadang kotor-kotoran hingga akhirnya bawa pulang ke rumah, hingga akhirnya jadilah penyakit itu cacingan gitu. Nah, sebenarnya dimaksud dengan cacingan ini sendiri apa sih Dok definisinya dan istilah medisnya seperti apa ini Dok? Oke, jadi kita harus tahu bahwa cacing itu adalah infeksi parasit ya. Jadi infeksi parasit yang bisa masuk ke dalam tubuh anak dan dewasa ya, bisa melalui dari kontaminasi apabila anaknya bermain di tanah atau mungkin bermain di tempat yang kotor. Jadi kita sebut dengan soil transmitted helminthiasis.
Jadi penularannya lewat tanah. Tanah ya, karena dia soil transmitted tadi ya. Nah, tadi kan dokter juga menyebut Iya, mungkin kita pikirannya selama ini tuh kalau cacingan ya anak-anak gitu. Tapi tadi dokter juga menyebut, dokter Marilyn menyebut iya. bahwasanya oh anak-anak dan dewasa juga kan seperti itu. Ternyata ada juga ya orang dewasa yang Benar. mengalami cacingan. Nah, sebenarnya cacingan antara anak yang terjadi pada anak dan yang terjadi pada orang dewasa ini sama atau beda ini dok kasusnya? Oke, jadi kalau pada anak itu biasanya memang gejalanya nggak bisa kita pastiin banget, Mas. Karena kan anak-anak itu kadang komunikasinya juga kurang ya. Jadi cuman bisa merasakan kayak anaknya kok kayaknya letih, lemas, lesu, ya. Kemudian anaknya mengalami pucat, ataupun mungkin sulit konsentrasi. Jadi dia mengalami gangguan-gangguan yang seperti itu. Dan juga bisa aja disertai dengan misalnya ada sakit perut, ataupun ada demam, dan ada pun diare. Jadi memang benar-benar kita tuh lebih tanya jawabnya kepada orang tua. Jadi anamnesa yang dokter tanyakan kepada orang tua itu sangat penting. Jadi history anaknya. Kemudian kalau pada orang dewasa tentu saja kan udah lebih bisa mengkomunikasikan apa yang dirasakan. Jadi terutama apabila orang dewasa tersebut suka sekali makan makanan yang setengah matang. Jadi semua makanan yang tidak dimasak dengan baik dan benar, ataupun mungkin hobinya makan makanan yang setengah matang ataupun bahkan yang raw food, nah itu bisa saja mengalami kecacingan. Jadi istilah medis kita itu kecacingan, Mas. Oke. Dok, tapi sebenarnya Untuk kan spesifik infeksi cacing apa biasanya sih kita harus pemeriksaan ya, Mas. Misalnya pemeriksaan tinja dan sebagainya. Oke. Dok, tapi kan kalau kita ngomongin memang potensinya bisa terjadi pada siapapun, tidak hanya anak-anak tapi orang dewasa juga kan seperti disebutkan oleh Dokter Marlin tadi. Tapi ketika kita di lapangan kan kita sering menemukan kasusnya banyak terjadi pada anak-anak gitu ya dok ya. Kenapa akhirnya anak-anak ini menjadi rentan, menjadi range usia yang rentan? Apakah karena dari faktor kebersihan yang kurang higienis karena soil transmitted tadi ya, karena sering main-main di tanah, sering main di luar gitu? Atau sebenarnya karena memang faktor dari anaknya memang dalam proses tumbuh kembang ketika imunitasnya belum terbentuk dengan baik atau gimana itu dok? Ya, jadi kan memang kita tidak bisa terlalu banget membatasi anak untuk tidak bermain di sini, tidak bermain di sana, harus selalu bersih ya. Jadi ada kadangkala anak-anak itu bermain di tanah ataupun di tempat yang memang ada kontaminasi daripada cacing. Dan apalagi kadang ada anak-anak yang tidak suka pakai sendal, ya. Jadi makanya rentan sekali untuk kemasukan cacingnya. Dan apalagi kalau dia bermain di tanah yang lembab ataupun bermain setelah misalnya hujan dan tidak pakai sendal, atau sering bermain misalnya nih bikin istana pasir atau bermain tanah dengan teman-temannya, ngambil-ngambil terus tidak cuci tangan. Jadi sampai ke rumah tuh tidak diperhatikan kebersihan tangannya, tidak langsung mandi. Jadi otomatis cacing itu atau mungkin larvanya bisa masuk di sela-sela jari tangan ataupun jari kaki, ataupun telurnya itu bisa menempel di sela-sela kuku ya. Jadi benar-benar orang tua harus sangat detail untuk memperhatikan kebersihan anaknya. Kedua, tentu saja perilaku hidup sehat itu harus kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini ya. Walaupun baru umur setahun, tetap kita harus, ayo dek, ayo kita cuci tangan ya, ayo pakai sendalnya, kayak gitu. Jadi sesuatu yang kita ajarkan basic itu berguna banget untuk kesehatan mereka. Nah itu dia, berguna banget ya yang basic-basic gitu ya dok ya. Dok, tapi sebenarnya aku pernah baca artikel juga, cacingan ini katanya bisa menghambat pertumbuhan anak ya dok ya, itu betul nggak sih dok? Iya Mas, benar banget Mas Raden. Jadi kalau anak itu terinfeksi cacing, biasanya mereka itu yang seperti saya bilang tadi, kelihatan sangat lemas, lesu, letih, sulit konsentrasi, kadang anak terlihat pucat karena dia anemia. Kenapa? Karena kan cacing itu kan biasanya bisa masuk sampai ke saluran pencernaan ya, dan dia kan butuh energi untuk bertahan hidup. Nah tentu saja dia akan menyerap semua nutrisi yang ada di dalam saluran pencernaan si kecil, termasuk juga sel darah merah. Jadi sehingga anak mengalami anemia dan pucat. Kalau pada anak usia sekolah, misalnya di usia 5-10 tahun, kadang itu infeksi cacingan itu bikin mereka nggak bisa tidur.
Kenapa? Karena bisa aja ada telur cacing yang nempel di anusnya atau di lubang pantat sehingga gatel banget, jadi dia nggak bisa tidur. Betul. Otomatis kan kalau dia nggak bisa tidur, usia sekolah itu dia nggak bisa konsentrasi untuk belajar di sekolah karena dia ngantuk banget. Makanya Kayak gitu, Mas. makanya kita sering lihat ada anak, ya sorry juga nih, maksudnya sering garuk-garukin di sekitar anusnya karena mungkin itu dari cacingannya sendiri gitu ya dok ya. Oke. Nah, Iya, benar banget, Mas. nah sebenarnya jenis cacingnya apa saja sih dok, dan jenis cacing mana yang biasanya membuat atau yang dialami oleh anak-anak ketika mereka mengalami cacingan ini dok? Jadi yang paling sering itu memang cacing kremi ya, karena biasanya dia tuh bertelurnya di daerah anus sehingga anak mengalami sangat-sangat gatal di daerah situ. Dan apabila digaruk ya tentu saja dia langsung nempel ke tangan. Dan apabila tangan dan kukunya tidak dibersihkan tentu saja bisa aja langsung menulari orang lain kalau dia pegang atau dia pegang makanan atau benda-benda yang lain. Yang kedua ada juga infeksi cacing gelang atau kita takut banget yang namanya askaris ya. Nah itu biasanya dia akan bikin sakit perut yang hebat karena semua cacing dia akan bertelur di dalam saluran pencernaan itu banyak banget, bisa sampai ribuan, Mas. Ada 15.000 sampai 20.000 telur cacing yang akan dihasilkan. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan banget perilaku hidup sehat. Ini harus dari sejak dini. Kemudian ada juga cacing tambang, Mas, ya, atau ada juga cacing cambuk. Jadi itu beberapa jenis cacing yang biasanya ditemukan di Indonesia dan menginfeksi anak-anak. Oke, dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan lanjut bahas lagi ya tentang cacingan ini yang mungkin ini harus menjadi perhatian para orang tua nih supaya anak-anak tidak terhambat ya tumbuh kembangnya gara-gara cacingan. Nah, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, hati-hati cacingan pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Marlin Cecilia Malonda SPA, dokter spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi kan di segmen sebelumnya Dr. Marlin sempat menyebut cell transmitted gitu. Nah, apakah sebenarnya cacing-cacing entah itu kremi, gelang dan lain sebagainya itu sebenarnya mereka memang benar-benar tinggalnya di tanah itu atau di pasir itu, dan apakah kondisi tanah atau pasir atau ya yang ada di Indonesia ini berpengaruh juga, Dok? Ya, jadi kan kita tuh tinggalnya di negara tropis ya Mas Raden ya. Tentu saja kalau negara tropis itu kayak akan tempat-tempat dengan tanah yang sangat lembab ya. Dan tentu saja soil transmitted helminthiasis ini memang biasanya larvanya atau telur cacingnya itu memang hidup di tanah yang lembab. Jadi apabila kita membiarkan anak-anak kita selalu untuk bermain di tanah tanpa alas kaki, tentu saja sangat-sangat mudah banget untuk transmisi daripada cacing tersebut. Dan juga tentu saja iklim tropis ini kan bisa membantu banget supaya larvanya ini tetap ada di dalam tanah itu, nggak hanya cuman seminggu, nggak hanya sebulan, tapi bahkan sampai tahunan masih bisa bertahan loh Mas. Oh, bisa. Jadi oleh karena itu pengobatan untuk cacingan itu untuk iya Mas, jadi ada beberapa larva daripada cacing ataupun telur cacing itu memang bisa bertahan di tanah yang lembab itu sampai tahunan, makanya kita harus hati-hati banget. Wah, bisa lama juga ya sampai tahunan dok ya, ini sangat mengerikan sekali. Oke, Dokter Marlin, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram ya dok ya, dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Ibu Dira ini ya. Dok, anak saya diberi obat cacing melebihi dosis sama mama saya yang sudah lansia tanpa sepengetahuan saya. Wah, biar cacingnya cepat mati kali ini ya, tapi dosisnya kebanyakan ini dok. Anak saya sempat pusing, dada sakit, demam, muntah, dan diare, tapi sekarang sih udah mendingan.
Anak saya aman atau gimana ya dok? Saya khawatir nih. Wah iya, saya juga yang baca jadi khawatir ini dok. Gimana nih dok? Oke, jadi Mami gini, kita juga harus tahu berapa besar dosis yang diberikan sama oma kepada si kecil. Karena kalau misalnya dia hanya lebihnya sedikit, memang ada beberapa anak yang bisa merasakan kayak pusing, lemes, kemudian dia mengalami diare, dan juga bisa aja muntah-muntah. Tapi setelahnya dalam 24 jam atau 48 jam kemudian, efek daripada obat cacing tersebut akan berkurang, sehingga ya sudah anaknya tampak sudah lebih baik lagi. Nah, apabila terjadi hal yang seperti itu, ada baiknya memang segera ke UGD terdekat atau ke klinik terdekat atau bahkan rumah sakit terdekat untuk diperiksakan kepada, terutama kalau di rumah sakit bisa ke dokter spesialis anak juga, supaya kita observasi juga apakah ada tanda-tanda peningkatan misalnya enzim livernya. Takutnya karena kebanyakan kan semua obat itu di metabolisme juga di liver, jadi kita harus cek fungsi livernya. Kenapa? Karena dia muntah-muntah yang hebat. Takutnya ada peningkatan fungsi liver dan lain-lain. Oke ya, semoga bisa menjawab ya Ibu Dira yang di rumah, dan semoga sang anak tetap baik-baik saja. Kalau ingin lebih yakin lagi, ya segera periksakan ke dokter anak gitu ya untuk mengetahui apa yang terjadi ya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dokter Marlin, kita lanjut lagi dok. Nah sekarang kita ke gejalanya dok. Ketika anak sudah misal main di pasir atau di tanah terus kemudian terbawa itu cacingnya, dari hari H terbawanya sampai ke ada gejalanya muncul, ini berapa lama masa inkubasinya gitu bahasanya ya dok ya, atau gimana tuh? Dan biasanya gejala yang dirasakan ini seperti apa? Kalau misalnya dia terinfeksi cacing, itu biasanya anak akan mulai mengalami kayak malas makan, nafsu makannya akan berkurang ya Mas ya. Kenapa? Karena kalau misalnya cacingnya sudah sampai menetas di dalam saluran pencernaan, tentu saja dia akan menyumbat saluran pencernaan, sehingga menyebabkan anak itu nggak mau makan, bisa saja dia mengalami mual, muntah, ataupun diare. Atau pada saat dia buang air besar memang keluar cacing yang hidup gitu. Jadi untuk seperti itu memang harus segera langsung dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian untuk masa inkubasi cacing agak lama ya Mas ya. Jadi untuk dari masuknya cacing ke dalam mulut. Jadi infeksi cacing itu akan transmisinya adalah fekal oral. Jadi misalnya anaknya tidak bersih tangannya. Nah, tangannya sudah ada larva ataupun telur cacing, dan kemudian pada saat dia makan itu tidak cuci tangan sehingga terjadi kontaminasi food ya ke makanannya dia. Setelah dia konsumsi akan masuk ke dalam pencernaan, kemudian telur cacing akan memiliki masa kurang lebih misalnya 1 atau 2 minggu untuk menetas di dalam perut si kecil, sehingga menyebabkan dia beberapa gejala seperti itu. Adapun juga bisa dengan demam ya, kemudian mengalami pucat dan lain-lain. Oke. Nah, sebenarnya dok, ketika terjadi dalam masa inkubasi dan akhirnya benar-benar terdiagnosis ya mengalami cacingan, sebenarnya organ apa saja dok yang diserang? Apakah hanya di pencernaan aja? Kan tadi kita berbicara cacing itu hidupnya di saluran pencernaan, ataukah bisa menyebar ke organ-organ yang lain atau gimana ini dok? Ya, benar banget Mas. Jadi bisa saja menyebar sampai ke saluran pernapasan ya. Jadi bahaya banget. Kemudian ada juga beberapa cacing itu yang bisa menyebar sampai ke saluran empedu, jadi sampai ke liver. Nah, kalau itu menyumbat saluran empedu, anak itu akan mengalami kuning. Ya, dia akan kayak orang sakit liver. Tapi ternyata setelah kita observasi, setelah kita cari tahu lebih lanjut, ternyata cacingnya itu bersembunyi di saluran empedu manusia ataupun pada anak ya. Kemudian dia bisa juga menginfiltrasi sampai ke otak Mas. Jadi ada beberapa cacing juga, terutama yang dari makanan ya, yang tidak dimasak dengan baik dan benar. Nah, tentu saja bisa aja terinfeksi sampai ke organ-organ tersebut. Jadi memang sangat berbahaya banget. Oke. Ini sangat mengerikan sekali ya dok ya. Bagaimana kemudian cacing ini bisa masuk gitu ya, sampai
ke otak. Sangat mengerikan. Saya nggak kebayang itu kayak gimana, Dok. Oke, nah itu kan kalau terjadi dari tanah soil transmitted tadi menuju ke ya entah kuku-kukunya nggak bersih, segala macamnya hingga Ya, masuk ke dalam tubuh. Nah, pertanyaannya sekarang gini, Dok. Kan kalau anak-anak ini kan sering mainnya juga sama anak-anak, Dok. Ketika akhirnya mereka ini sebenarnya sudah mengalami cacingan, tapi mungkin belum terdiagnosis karena belum diperiksa seperti itu. Nah, ini sebenarnya dari anak yang sudah tertular, sudah mengalami cacingan ini bisa menularkan nggak sih, Dok, ke teman-teman yang lainnya, anak-anak yang lainnya ini, Dok? bisa Mas. Hmm, Apalagi kalau misalnya tangannya tuh tidak bersih, hmm, karena kan tangan kita ini sumber penularan infeksi, entah itu virus, bakteri ataupun parasit. hmm. Jadi kalau misalnya tangan anaknya dia pegang tangan anak yang lain bermain bersama dan tidak dibersihkan dengan baik dan benar, tentu saja bisa mengalami transmisi. Ataupun ada anak yang lebih besar yang sudah misalnya tangannya terkontaminasi dengan telur cacing, terus dia menyuapkan makanan kepada adiknya. Nah, bisa saja mengalami transmisi dari hal tersebut juga, Mas. Jadi makanya ada baiknya ibu-ibu di rumah harus memperhatikan misalnya dari puskesmas ataupun dari posyandu ada pembagian obat cacing. Apabila anaknya sudah di atas 2 tahun, ada baiknya jangan ragu untuk memberikan obat cacing tersebut karena itu memang masuk ke dalam program pemerintah kita untuk Oke. membasmi kecacingan di Indonesia. Betul. Berarti selama pandemi ini juga ada fungsinya ketika kita disuruh untuk sering-sering cuci tangan pakai sabun ya, Dok, ya? Untuk membersihkan cacing-cacing juga itu Iya, ya? benar banget. Oke ya, menjadi pembelajaran yang Iya, baik ya. sekalian. Sekalian ya. Oke, Dok, tapi sebenarnya gini, kan tadi dokter juga menyebut kalau ternyata tidak hanya berbatas pada saluran pencernaan, bisa ke pernapasan, bisa sampai ke otak dan lain sebagainya. Ada nggak sih, Dok, maksudnya satu riwayat penyakit gitu atau beberapa riwayat penyakit tertentu yang bisa memperparah kondisi ketika anak mengalami cacingan ini, Dok? Satu kondisi yang memperparah anak mengalami cacingan. Iya. Ya, tentu saja kalau anak terinfeksi cacing, daya tahan tubuhnya itu tidak akan sebagus anak-anak yang lain Hmm, yang tidak terinfeksi cacing. Kenapa? Dia itu anemia kan, karena cacing kan akan menghambat semua nutrisi yang oke. masuk kepada si kecil sehingga menyebabkan dia letih, lemas, lesu. Kemudian tentu saja apabila tidak diperhatikan kebersihan tubuhnya, ya tentu saja dan tidak diberikan pemberian obat cacing yang sesuai dengan program pemerintah, ya bisa aja cacing tersebut akan makin banyak di dalam saluran entah di saluran pencernaan, entah di saluran hati ataupun sampai ke otak itu, Mas. Wah, sangat mengerikan ya, Dok, ya. Bagaimana ini bisa menjalar ke beberapa organ yang lain. Tapi, Dok, semisal gini kan, ya kita tidak berbicara di mana ya, Dok, ya. Tapi kan ini juga perlu edukasi yang baik dari ya semua pemegang kepentingan lah, pemangku kepentingan bagaimana kita, masyarakat kita ini terutama di Indonesia untuk diedukasi secara baik tentang apa itu cacingan, bagaimana cara mencegah dan mengobatinya. Kalaupun akhirnya ada satu kasus cacingan yang tidak tertangani dengan baik, sebenarnya apakah bisa berujung pada kematian? Tingkat mortalitas dari cacingan ini sendiri seperti apa sih, Dok? Memang sih untuk sampai ke sana itu memang kecil banget ya, Mas. Terutama kalau di kota-kota besar itu hampir tidak ada lah yang sangat fatal. Tapi mungkin untuk di daerah-daerah yang lebih terpencil gitu, Mas, atau mungkin di daerah-daerah yang kita tidak bisa jangkau ya. Jadi mungkin mereka dari segi edukasi memang kurang. Oleh karena itu memang kita harus menggencarkan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan ya di tahun 2017 nomor 15 ya. Jadi nomor 15 tahun 2017 bahwa memang Indonesia ini sedang menggalakkan pemberian obat cacing massal kepada seluruh penduduk Indonesia, nggak hanya pada anak-anak. Jadi silakan mengikuti program tersebut agar kita tujuan kita misalnya di tahun 2030 kita bebas dari infeksi cacing yang berat. Nah, itu harapan kita ya 2030 bebas Mungkin cacing. cuma 1-2% aja.
Oh, 1-2% aja ya dok ya? Iya, Nah, 1-2% aja yang fatal banget, Mas. Oke, kecil sekali. Tapi jangan menyepelekan 1-2% juga ya dok ya, tetap harus menjaga kesehatan juga gitu ya dok ya. Iya, Nah, iya, oke, berarti iya programnya, kan karena anak kita kan masa depan ya. betul, generasi harapan bangsa. Dok, 2030 kan semoga tercapai bebas cacingan gitu. Sebenarnya pengobatannya sendiri ini hanya yang minum aja atau ada tindakan yang lain atau gimana sih dok untuk pengobatannya? Oke, untuk pengobatan tersebut memang kita harus ada dari program pemerintah itu namanya obat cacing yang kita dibagikan namanya albendazole, Mas. Hmm. Jadi buat semua anak yang di atas 2 tahun itu dosisnya memang 400 mg. Jadi kalau misalnya dikasih dalam bentuk tablet punya, itu silakan, nggak apa-apa, rasanya juga sangat manis, jadi tidak akan membuat anak itu ketakutan untuk minum obat. Dan bisa aja diberikan setiap 6 bulan atau bahkan 1 tahun sekali. Nah, kita juga harus mengetahui misalnya di Indonesia ini kan tingkat kecacingan itu kurang lebih di atas 20%, kurang lebih 28% menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tetapi memang ada daerah-daerah tertentu yang tingkat kecacingannya itu di atas 50%. Ya. Jadi kalau misalnya ada di atas 50% tentu saja akan lebih misalnya per 6 bulan. Kalau misalnya tingkat kecacingan di daerahnya itu kurang lebih 20 sampai di bawah 50%, itu mungkin akan diberikan obat cacing setiap tahun. Dan kalau misalnya kurang dari 20%, ya bisa saja diberikan sewaktu-waktu atau pada saat anaknya sakit dan kita periksakan tinjanya secara insidentil ketemu ada telur cacing atau ada larva cacing. Jadi itu baru kita berikan obat cacingnya. Nah, kadang ibu-ibu bertanya, dok, kalau misalnya anaknya di bawah usia 1 tahun nih, boleh nggak diberikan obat cacing? Ingat, kita tuh tidak pernah atau jarang sekali kita memberikan obat cacing, terutama di anak di bawah 1 tahun atau tahun di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena mereka jarang banget berkontak dengan tanah, masih selalu di tempat tidur ataupun di dalam rumah, sehingga resiko infeksinya lebih kecil. Jadi apabila terbukti infeksi cacing, baru kita akan berikan pengobatannya. Oke ya dok ya, ini sudah dijelaskan secara detail dari cacingannya apa sampai pengobatannya apa. Nanti di segmen terakhir kita akan mencoba membahas tips-tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya cacingan pada anak ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Marlene Cecilia Malonda SPA, dokter spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Marlene, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips ya dok ya untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya cacingan pada anak. Yang pertama adalah rutin menggunting kuku, memotong kuku. Ini juga menjadi penting ya dok ya, karena kan mungkin anak-anak sering main di tanah itu dok. Gimana nih dok? Oke, sebenarnya sih mau kuku panjang maupun kuku pendek tetap dua-duanya memiliki resiko ya. Resiko untuk terinfeksi ataupun telur cacingnya bisa aja dia nyempil di sela-sela kuku. Jadi makanya kalau cuci tangan kita harus mengajarkan 6 langkah yang baik dan benar untuk cuci tangan. Jadi ada di langkah terakhir yaitu seperti ini, gerakan memutar. Jadi kalau itu gunanya untuk apa? Sebenarnya guna bangetnya untuk mencegah adanya telur cacing yang tidak terkena sabun ya atau tidak terkena hand sanitizer. Takutnya kalau misalnya masih ada ya bisa aja jadi foodborne. Jadi kalau misalnya makan nggak pakai media seperti sendok garpu ya bisa aja langsung kena tuh ke makanan dan dimakan langsung. Makanya cara cuci tangan yang baik dan benar itu sangat penting, Mas. Betul sekali ya. Tadi berarti kita langsung ke poin cuci tangannya aja dok. Yang 6 langkah tadi itu yang gimana dok? Yang pertama kan gini ya, muter. Ada nggak sih dok cara cuci tangannya kan kalau nggak salah sampai berapa? Enggak, gini pertamanya kita gini dulu Mas, telapak dulu. Oke, aku jadi ngintip dulu. Tangan dulu. Gini, oke. Ya. Yang pertama ini ya dok ya. Kemudian punggung tangan dan sela-sela jari. Sela-sela jari. Benar. Oke. Ya, kiri kanan ya. Terus? Kemudian kita kunci tangan kita seperti ini. Oke, 1, 2, 3. Ya. Nah, kadang kita tuh lupa banget jempol kita. Jadi kita harus ya, jadi seperti ini. Aku ngintip jadi dulu. Kita putar ya di jempol ya.
kemudian baru setelahnya kita putar kiri dan kanan. Putar. 20 detik dengan hand sanitizer, 40 detik dengan air dan sabun. Oke. 20 detik untuk hand sanitizer, 40 detik untuk sabun, gitu ya. Dan air mengalir ya, Dok ya? Iya. Dan air mengalir ya. Mas. Oke ya. Ya, ini kita udah dapat cara mencuci tangan yang baik dan benar nih ya. Apalagi di masa pandemi ini penting banget nih ya. Oke, memakai alas kaki juga penting ya, Dok ya, atau gimana nih? Ya, benar banget. Karena kenapa larva cacing itu bisa masuk di sela-sela jari. Kenapa sela-sela jari itu memiliki lapisan kulit yang sangat tipis, sehingga apabila kita tidak membiarkan anak kita barefoot terus, terutama pada saat dia bermain di tanah yang lembab, nah hati-hati banget, bisa kemasukan itu larva cacing. Jadi kita sebut dengan Cutaneous larva migrans. Oke ya, berarti harus sering-sering pakai alas kaki nih adik-adik ya. Oke, selanjutnya adalah jaga kebersihan makanan. Ya. Dok, kalau makanan ini aku juga pernah baca katanya makan makanan kayak jajanan juga bisa menyebabkan cacingan, Dok. Itu benar nggak sih, Dok? Ya, jadi orang tua itu harus sangat bijak untuk memilih jajanan buat anak-anak. Kalau kita takutnya nih yang misalnya maaf nih ya, ada yang kadang di pinggir jalan yang tidak terlihat banyak sekali misalnya lalat yang hingga ke dalam makanan tersebut. Ingat, lalat juga adalah salah satu media yang bisa untuk mentransmisikan telur cacing, Mas. Jadi apabila sudah dihinggap lalat banyak, nah hati-hati bisa aja ada transmisi daripada kuman ataupun telur cacing yang dibawa oleh lalat tersebut. Sehingga kita benar-benar harus memperhatikan kebersihan tempat jajanan yang akan kita beli buat anak kita. Oke. Nah, selain jajanan kemudian juga yang ada baiknya juga kalau misalnya untuk jajanan jangan memberikan makanan yang setengah matang kepada anak kita. Nah, itu dia. Karena takutnya apabila setengah matang juga bisa aja ada telur cacing atau bahkan larva cacing tersebut di daging yang akan dikonsumsi. Oke, amannya yang sudah matang lah ya, Dok ya. Yang pasti juga selain makan makanan sehat, yang higienis, pakai alas kaki, juga kalau bisa pakai pakaian yang bersih supaya tidak ada cacing-cacing yang menempel sehingga akhirnya nempel ke tubuh gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Marlin sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini menjadi edukasi yang baik untuk orang tua supaya orang tua tenang, anak-anak juga sehat gitu ya, Dok ya. Terima kasih Dr. Marlin. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Marlin. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.